Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita teruskan pengajian dari kitab Al-Adab Mufrad yang insyaallah pagi ini kita masuk ke hadis ke 159. Jadi bab su'il malakati, bab yang ke-83. Ai hadza utawi bab nerangkan tentang su'il malakati. Su'il malakati, perangai jelek dari budak. Atau haddatsana Abdullah bin Salih. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Abdullah bin Salih. Qala ketika sapa Abdullah, haddatsani Muawiyah bin Salih. Haddatsani ceritakan ingsun sapa Muawiyah bin Salih, Muawiyah bin Salih. An Abdurrahman bin Jubair bin Nuqair, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nuqair, an abihi sangi bapak Abdurrahman rupani Jubair, an Abi Darda sang Abu Darda, an nausna Abu Darda iku kana ana sapa Abu Darda iku yaqulu iku ngendika sapa Abu Darda linnasi maring menungso, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bidawabi. Nahnu utawi kita iku a'rafu luwih mangertosi luwih ngaweruhi bikum lan sira kabeh minal bayatirati saking pira-pira dokter hewan bidawabi kelawan pira-pira hewan. Qad arafna teman-teman para kita khiyarakum ing pira-pira wong apik ira kabeh min syirarikum saking pira-pira wong ala ira kabeh. Amma khiyarukum anapun utawi pira-pira wong apik ira kabeh iku alladzi wong yurja kang den karepaken kang den arep-arep apa khairuhu apike si alladzi wa yu'manu lan den amanaken diselamatkan apa syarruhu alane si alladzi. Wa amma syirarukum lan anapun utawi pira-pira wong ala ira kabeh iku falladzi wong la yurja kang ora den arep-arep apa khairuhu apike si alladzi wala yu'manu lan ora den amanaken ora den slametaken apa syarruhu sifat olone si alladzi wala yu'taqu lan ora den merdekaaken sapa muharraruhu pira-pira budak kang wis dimerdekaaken ladzi. Ini. Jadi hadis ini itu menjelaskan terkait dengan sifat ya. Sifat-sifat orang baik itu seperti apa ya? Orang baik itu adalah orang yang karena selama ini sudah melaksanakan satu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan berikutnya itu senantiasa diharapkan, senantiasa ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan orang-orang di sekitarnya itu merasa aman ya, merasa aman dari apa? Dari perbuatan jeleknya. Itulah orang baik. Sementara orang yang jahat, orang yang jelek itu memang orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya. Kenapa dia tidak pernah diharapkan kebaikannya? Karena memang selama ini dia tidak pernah berbuat baik kan itu. Dia tidak pernah berbuat baik sehingga dia tidak pernah diharapkan kebaikannya. Dan juga orang-orang lain tidak merasa aman darinya kan itu. Tetapi di sini ada tambahan dari karakteristik ya, dari indikator dari seseorang itu berbuat jahat atau tidak, yaitu apa? Yaitu manakala orang itu tidak bisa membebaskan budak yang sudah merdeka kan itu. Jadi budak yang sudah merdeka itu senantiasa masih tetap dipekerjakan, masih tetap disuruh-suruh. Dan kalau dia berbicara masih tetap membicarakan bahwa dia adalah masih menjadi budaknya kan itu. Ini adalah ciri dari orang yang tidak baik itu. Jadi oleh karena itu kalau orang masih mempunyai harapan besar bahwa kita itu berbuat baik, maka kita tandanya masih dianggap orang yang terpilih atau orang yang baik.
Kenapa tadi? Kan saya jelaskan karena memang kita terbiasa, kita seringkali berbuat baik. Tetapi kalau manakala ada orang yang sudah tidak pernah diharapkan oleh siapapun bahwa dia akan berbuat baik, kenapa seperti itu? Karena memang selama ini dia tidak pernah berbuat baik. Nah, ingat. Maka ini sebagai orang jangan sampai punya prinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan itu. Jadi itu jangan sampai. Jadi harus kita balik, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit kan itu. Kan seringkali ada orang pejabat-pejabat itu, orang-orang yang punya kekuasaan kan seperti itu seringkali kan itu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan itu. Jadi janganlah orang punya prinsip seperti itu. Kecuali apa? Kecuali kalau proses akademik, proses belajar itu ya harus sungguh-sungguh. Langkah demi langkah yang harus dilalui harus diajarkan kan itu. Ojo wis ngene cukup, rasa repot-repot kan itu. Nah, ini tidak menjadikan orang lain ke depan untuk menjadi semakin lebih mengerti kan itu. Ngeten. Haddatsana Isam bin Khalid, haddatsan ceritani kita sebab Isam bin Khalid Isam bin Khalid. Qala kita sebab Isam, haddatsan ceritakan kita sebab Hariz ibnu Utsman Haris bin Utsman. An Abi Hani saking Bapak Hani, an Abi Umamah saking Bapak Umamah, sami'tu midhatan isun hu ing Abu Umamah yaqulu haling ngendika sapa Abu Umamah al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Orang yang tidak pernah bersyukur itu al-kanudu. Al-kanudu teh wong kang ora anduweni syukur. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur itu seperti apa? Yaitu alladzi yamna'u rifdahu, yaitu alladzi wong yamna'u kan nyegah apa rifdahu oleh pemberian alladzi. Jadi dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kewikir kan itu. Bahasanya orang Jawa itu geraji dedak. Ngerti dedak ya? Dedak itu ya kalau saudara gergaji itu mesti ada yang jatuh, itu namanya gergaji. Sesuatu yang sudah jatuh itu masih digergaji lagi kan itu. Itu saking kikirnya kan itu. Jadi kewikir seakan-akan bahwa seluruh harta miliknya itu nanti akan dibawa mati kan itu. Jadi gergaji dedak, kikir. Jadi itu yang pertama. Jadi kami adalah alladzi yamna'u rifdahu. Yang kedua adalah wayanzilu wahdahu. Wayanzilu itu ada dua pengertian. Ada wayanzilu wahdahu, orang yang tinggal wahdahu dengan sendirinya. Jadi dia itu kalau makan sendiri, tidur sendiri, pokoknya sendirilah, tidak pernah mengundang orang lain kan itu. Atau ada yang mengatakan wayanzilu wahdahu itu adalah orang yang kalau bepergian itu sendiri, tidak pernah ngajak-ngajak orang. Nah, itu juga tanda kalau dia itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Terus yang ketiga apa? Wa yadribu 'abdahu, dia suka memukul. Dia memukul siapa? 'Abdahu, budaknya. Kalau budak dipukul itu sebagai tanda kalau dia tidak bersyukur, apalagi kalau ada pembantu dipukul kan itu. Jadi apalagi santri dipukul kan itu ya. Ya, apa tidak boleh santri dipukul? Ya boleh dalam rangka memberikan pelajaran kan itu kan, memberikan pelajaran. Jadi kalau di pondok-pondok besar seperti Lirboyo itu, kalau ada santri melanggar, zaman dulu, kalau zaman saya dulu mondok itu kan belum seperti sekarang kan itu. Dulu itu kalau ada santri ngerti-ngerti tidak izin nonton bioskop gitu ya, itu begitu ketahuan sama keamanan itu ditakzir, jadi dihukum. Apa hukumannya itu? Jadi seluruh santri dikumpulkan, pukul kena gelonceng. Wah, itu kalau ada pukulan seperti itu sekitar jam 8:79 itu berarti ada hukuman. Itu terus rambutnya dipotong. Siapa yang motong? Kiainya kan itu. Yang malu kan dari motong kiainya itu. Terus diambilkan apa? Diambilkan air peceren. Ya, sampai beruntung di sini tidak mungkin ada air peceren kan, kecuali kalau kontrol baknya dibuka kan itu ya. Jadi air peceren itu diambil disiramkan kepada orang yang melanggar itu kan gitu. Itu model, jadi istilahnya digundul kan itu dalam rangka agar orang itu menjadi jera ya, menjadi jera. Iya, karena dalam konsep Islam itu boleh menghukum ya, jadi seperti itu. Wa yadribu 'abdahu, tetapi kalau tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, langsung dihukum kan itu, ya itu tidak boleh kan itu. Jadi orang itu boleh menghukum orang lain manakala kesalahannya itu akan merugikan siapa? Merugikan yang bersangkutan di kemudian hari. Itu harus dihukum kan itu. Nah, ngaten.
Ya, sampean itu wayahe ngaji kok nggak ngaji itu merugikan siapa? Ya merugikan diri sampean sendiri kan itu. Yang lain tidak ada yang rugi, yang rugi sampean sendiri. Nanti di kemudian hari sampean akan menyesal kan itu. Kenapa waktu itu saya tidak ngaji? Tekun kan itu. Nah, seperti itu. Oke, kita teruskan. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, haddatan ceritakan kita sama min Hajjaj bin Minhal. Qala kita sama Hajjaj, haddatan ceritakan kita sama Muhammad bin Salamah an Ali bin Zaid sang Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyib wa Hamad dan Hamad an Habib wa Humaid sang Habib dan Humaid anil Hasan sang Hasan anna rajulan satune seorang laki-laki itu amara iku perintah sapa laki-laki ulaman ing pembantu atau ing budak lau tetap kedue rajul jadi seorang laki-laki itu menyuruh budaknya ayan suwa yen to nimbo atau yen to mengambil air sapa gulam ala ba'irin kang kanggo minumi unta lau tetap kedue rajul. Ketika seorang budak itu disuruh untuk mengambil air untuk memberikan minum kepada untanya, tetapi apa yang dilakukan oleh gulam tadi, fanama mongko nuli turu sapa al gulam budake. Wong tingkon ngambil air kok malah turuan itu. Fajaa mongko nuli teka sapa rajul bi syu'latin min narin dengan membawa bara dari api. Falqahu mongko nuli nglemparaken sapa rajul hu ing syu'latan minan nar itu fi wajihi ing dalam wajah si gulam. Jadi karena dia marah, dia membawa mowo dilemparkan di wajahnya, ya tentu terjadi kebakaran kan itu. Jadi gulamnya terjadi kebakaran. Fataraddal gulam maka nuli gulam fi bi'rin. Fataradda maka nuli balik atau nuli menuju ya sapa al-gulamu budak itu fi bi'rin dalam sumur. Falamma asbaha maka nalikane wis esuk atam maka nulis suwan sapa rajul Umar bin Khattab faro'a maka nulis ningali sapa Umar alladzi fi wajhi yaitu kang ana ing wajahe si gulam fa'ataqo maka nulis merdekakan sapa Umar ing gulam itu. Jadi itulah salah satu ciri orang berbuat jelek kepada malakah, kepada siapa? Kepada budak. Jadi tidak boleh. Budak itu kan semestinya kan nilainya hampir sama dengan hewan ya. Jadi kalau sampean punya sapi, sampean punya budak itu sama, nilainya hampir sama karena budak itu bisa dijual belikan. Dan budak itu kalau bekerja tidak perlu dibayar. Itu budak. Kalau dia budak perempuan, dia bisa diperlakukan seperti istri. Itu budak. Jadi ya seperti itu. Walaupun seperti itu, Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbuat jahat kepada budak. Kalau kepada budak tidak boleh, apalagi kepada yang lain. Kan ngaten. Babu bai'il khadimi minal a'rabi. Babu tegipan nerangkan tentang bai'il khadimi, menjual pembantu minal Arabi sangke wong Badui. Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana cerita kita sebut Sulaiman bin Harb. Qala untuk sebut Sulaiman haddatsana Hamad bin Zaid. Haddatsana kita sebut Hamad bin Zaid. An Yahya bin Sa'id sang Yahya bin Sa'id an Abi Amrah sang Abi Amrah. An Amrah sang Amrah. Anna Aisyah sunna Aisyah radhiyallahu anha ikut dabarat amatun laha. Dabarat amatun laha. Anak Aisyah itu dabarat akan memerdekakan amatan ing budak lah atau Aisyah. Kapan dimerdekakan? Nanti kalau dabarat itu artinya semungkur berarti apa itu namanya, Aisyah itu akan memerdekakan budaknya ketika Aisyah nanti sudah meninggal. Jadi kapan dimerdekakan? Nanti ketika sudah meninggal kan itu. Fashtakat maka nuli mengeluh sapa Aisyah tu Aisyah. Fas'ala maka nuli njaluk sapa Banu Akhiyah anak lanange saudarane Aisyah tabiban ing tabib ing dukun minar zuti saking India. Faqala maka nuli ngendika sapa tabib innakum satuna iku tukhbiruni memberikan kabar sampeyan ingsun animraatin saking seorang wanita mashuratin kang tin sihir. Jadi ini Aisyah itu punya nadar lah semacam itu. Nanti kalau saya sudah meninggal,
maka amat budakku ini akan saya merdekakan. Jadi budak perempuanku ini akan saya memerdekakan. Lah rupanya amat itu tidak sabar menunggu Aisyah itu meninggal kan itu. Akhirnya apa? Aisyah disihir. Ya kalau kita disantet lah itu. Aisyah itu disantet. Disihir kan itu. Sehingga apalah itu? Saharat ha amatun lah. Saharat kang wis nyikir. Ha ing Aisyah sapa amatun seorang amat budak perempuan lah itu Aisyah. Fa ukhbirat Aisyah, fa ukhbirat maka akhirnya diceritakan soal itu Aisyah itu qalat maka akhirnya takon sapa Aisyah takon sinten di teng amat niku sahartini ana ta zikir sirane ingsun sampean niku apa zikir aku kan itu faqalat maka dijawab sapa amat itu na'am nggih faqalat maka takon oleh sapa Aisyah falima kenapa kok saudara menyikir saya kan itu. Nah, ini adalah satu tanda bahwa amat itu memang tadi tidak merasa sabar kan itu, ingin secepatnya merdeka. Padahal cara agar merdeka apa tadi? Aisyah sudah wafat, maka disegerakan wafatnya Aisyah itu dengan disihir itu kan itu. Jadi ya orang saling mensihir itu sudah ada sejak zaman Nabi kan itu. Tidak hanya orang sekarang kan itu. Kalau orang sekarang kan gitu. Katanya orang yang pintar nyantet mana? Orang Banyuwangi atau orang Tulungagung katanya kan itu. Iya itu jadi disantet itu. Akhirnya lan tanjaina abatan lan tanjaina orang bisa bakal nyikir sira abatan dalam selawase. Tsumma qalat maka nuli ngendika sapa Aisyah bi'uha padha ngadol sira kabeh ha ing amatiku min syarril arabi saking wong alan-alane wong Arab malakatan ing budak niku. Jadi dijual saja itu, jual saja. Kenapa orang tidak mau berterima kasih, kenapa orang tidak sabar? Jual saja kepada orang Badui yang rata-rata orang Badui itu sedemikian kasar kepada budaknya kan itu. Jadi ini sebagai satu tanda bahwa ketika ada orang yang melebihi ketentuan itu, sudah melebihi ketentuan. Semestinya dia akan dimerdekakan nanti kok tidak sabar kan itu boleh dihukum. Cara hukumnya kalau terkait budak dijual kan itu. Dijual kepada siapa? Dijual kepada tuan yang tuannya itu orangnya galak kan itu kan. Jadi seperti itu. Babul afi anil khadimi, babul afi bab rangka tentang memberikan maaf anil khadimi sange pembantu atau sange budak juga sama kan itu. Haddatsan Hajjaj haddatsan cerita kita sebuah Hajjaj qala itu sebuah Hajjaj haddatsan cerita kita sebuah Muhammad huwa utawi Muhammad iku ibnu Salamata kan dadi anak lanange Salamah qala ngendika sapa Muhammad akhbarana memberikan kabarna ing kita sebuah Abu Ghalib bapak Ghalib an Abi Umamah sang Abu Umamah qala ngendika sapa Abu Umamah aqbala madhab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau aqbala nggawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ahu iku sertane al nabi gulamane utawi enek dua gulam bisa dimaknai sebagai pembantu juga bisa dimaknai sebagai apa? Sebagai budak. Fa apa mongko nuli ngaweaken fa apa mongko awe sapa ahadu masalah siji gulamani li Ali maring Ali atau fawuhiba mongko nuli den weaken sapa ahadu masalah siji gulamani iku li Ali ing kepada Ali faqala mongkon ngendika sapa jeneng Nabi wala tadribhu aja mukul sirahu ing gulam fa inni mawsun ingsun iku nuhitu den cegah sapa ingsun andor bi ahli sholati saking mukul orang yang mau melaksanakan salat wa inna sunaysun iku raaitu ningali sapa ingsun hu ing gulam iku sholli iku salat sapa gulam mungdu aqbalna semenjak dia menghadap sapa gulam na ingsun. Jadi yang satu budak itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, cuman pesannya Nabi jangan dipukul ya, jangan dipukul karena saya itu dilarang untuk memukul orang yang mau melaksanakan sholat. Dan saya menyaksikan bahwa budak ini sejak ketemu saya sampai detik ini senantiasa melaksanakan sholat. Nah, terus kali yang satu sudah diberikan kepada Ali wa atolan paring sapa Nabi Abu Dzar gulaman ing budak yang lain. Wa qala ngesaba Nabi istausi bihi ma'rufa istausi memberikan wasiat sira bi kelawan bulam ma'rufan ing bagus. Akhirnya fa'ataqa mongko merdekakan sebab Abu Dzar
hu ing gulam faqala mongko nuli takon sapa Nabi ma fa'ala ma ing apa fa'ala lakoni sapa sira. Lho, kenapa kok budak itu saya berikan padamu kok malah sampean merdekakan kan itu. Qala mongko nuli matur sapa Abu Dzar, amarta merintani jenengan ingsun an istausi yen to memberikan wasiat memberikan nasihat supaya ingsun biklawan gulam karen ing bagus fa'ataku taqatuhu maka nuli merdekakan ingsun ing gulam. Kan jenengan sampun meminta saya agar saya memperlakukan itu dengan baik. Karena itu ya saya merdekakan, itu sebagai satu tanda bahwa saya memperlakukan budak itu secara baik. Kan ngoten nggih. Haddatsana ceritaan yang kita sapa Abu Ma'mar qala kita sapa Abu Ma'mar haddatsana ceritaan kita sapa Abdul Waris qala kita sapa Abdul Waris haddatsana ceritaan kita sapa Abdul Aziz an Anas sing Anas qala kita sapa Anas qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima usrau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing Madinah. Walaisa lan orang duwe kula tetep kedue kanjeng Nabi khadimun utawi pembantu. Nabi itu ketika rawuh teng Madinah, ketika beliau melaksanakan hijrah, itu beliau tidak punya pembantu kan itu. Akhirnya fa akhadha mangonuli nyekel sapa Abu Talha biyati ing tangan ingsun. Ingsun sinten iki? Anas bin Malik niku kan itu. Waktu itu masih kecil kan itu. Fantola kemongkonuli budalan sapa Abu Talha bi klan go ingsun hatta adkhalani sehingga nalikane manjing sapa Abu Talha ni ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala makanuli matur sapa Abu Talha ya Nabi Allah wahai utusan Allah inna anasan sunna Anas iku gulamun seorang anak kaisun kang cerdas labibun tur kang api atine. Rasul ini saya punya pembantu kecil, anak kecil, dia cerdas, baik hatinya. Fal yakhdum ka mongko mugi menjadikan pembantu panjenengan qala mongko nuli ngendika sapa Anas faqaddamtuhu fis safari wal hadari mongko nuli menjadikan pembantu sapa Nabi Fakutam tu mongko nglayani sapa ingsun nggih. Fakutam tu mongko nglayani sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi fis safari baik ketika sedang bepergian wal hadar sedang ada di rumah. Maqaddamahul Madinata hatta tufiya. Bantu sapa ingsun Kanjeng Nabi al Madinah ing Madinah hatta tufiya. Sehingga nalikane sedo sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqala li syai'in sana'tu maqala mboten nate ngendika sapa Nabi li dumateng ingsun li syai'in suci sana'tu kang melakukan sapa ingsun hu ing syai' lima sonata lima krana apa sonata nglakoni sira min hadza ing mengkono syai' hakada kaya mengkene. Jadi akhirnya ketika saya itu diserahkan oleh Abu Talha untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak itu saya membantu Rasulullah baik ketika di rumah maupun sedang dalam keadaan bepergian. Dan Rasul tidak pernah mempertanyakan kenapa Anda lakukan ini. Wala qala lan boten nate ngendika sahabat Nabi li ingsun li syai'in marjuji lam asnahu kang orang lakoni sapa ingsun ing syai' ala eling-eling ala sunata kenapa orang lakoni sira hada ing kada ing kaya mengkono-mengkono. Nabi juga tidak pernah mempertanyakan kenapa saudara tidak melakukan ini, kenapa saudara melakukan ini kan itu. Hadis ini dimaknai dijelaskan bahwa ini konteksnya adalah terkait dengan hak-haknya Rasulullah. Jadi Rasul tidak pernah mempertanyakan kepada Anas bin Malik terkait dengan hak-haknya Rasulullah. Misalkan Rasul itu butuh sesuatu yang perlu dibantu, ternyata Anas tidak ada, tidak pernah dipertanyakan. Tetapi kalau terkait dengan hak-haknya Allah, misalkan kok waktunya sholat dan seterusnya, yaitu tentu Rasulullah akan mempertanyakan. Atau haknya sesama haknya orang lain itu juga akan dipertanyakan atau akan didorong. Tapi kalau yang terkait dengan hak-haknya Rasulullah, Rasul tidak pernah mempertanyakan. Makanya Rasul itu kan walaupun sudah menjadi kepala negara di Madinah, itu bajunya masih
dijahit sendiri ya, didondomi kalau dijahit, didondomi. Sama perlu tahu, jadi bajunya Rasulullah itu ada 12 jahitan didondomi karena sobek kan itu seorang kepala negara kan itu. Sampai sebagai seorang santri dan mahasiswa, sampai punya baju sobek, bajunya sobek terus sampai jahit pakai didondomi kan itu kan kayaknya tidak pernah kan, tidak pernah. Kalau kita ada baju sobek ya dibuang, dijadikan jampel lah itu. Tapi Rasul tidak. Rasul itu menjahit sendiri baju-baju sobeknya dicuci sendiri, sendalnya yang rusak juga dijahit sendiri kan itu Rasulullah. Jadi kalau kita menggunakan ukuran Rasulullah, kita betapa malunya kan itu ya, betapa malunya itu. Nggih. Kita tambah satu, babu idza saraqal abdu. Bab ini menjelaskan tentang idza saraqa nalikane nyolong sapa abdu budak. Jadi ketika budak itu mencuri, bagaimana yang harus dilakukan? Haddatsana Musaddad haddatsan Musaddad qala anta Musaddad haddatsana cerita kita sebab Abu Awana an Umar bin Abi Salamah sang Umar bin Abi Salamah an Abi sang bapak Umar pane Abu Salamah an Abi Hurairah sang Abu Hurairah qala anta sebab Abu Hurairah qala anta sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqal mamluku idza saraqa nalikane nyolong sapa al mamluku budak bihu adola sira hu ing mamluk walau binash walaupun dengan harga 5 dirham. 5 dirham. Ya didol-dol murah ini. Duwe pembantu kok nyolongan kan itu. Sak dirham niku pinten? 1 dirham Uni Emirat Arab kalau kurang sekarang itu sekitar 4.000. Jadi nenek budak kok nyolongan dol ae walaupun cuma sekitar 20.000 regane kan itu. Sama sekali tidak berharga karena kita itu mempekerjakan orang yang nyolongan itu, wah itu menjadikan tidak nyaman orang hidup kan itu, tidak nyaman orang hidup. Jadi, makanya kalau dalam satu keluarga itu saling bisa menjaga diri kan itu, wah itu jadi hidup itu jadi indah kan itu, nggak was-was kan itu ya, nggak was-was. Okay. Qala itu sapa Abu Abdillah an-nasyu ada himatan an-nasyu itu tidak himatan tapi ada himatan isruna itu 20 jadi kalau 20 berarti 4.000 kali 20 80.000 kan itu. Wa nawaku atau nawaku iku khamsatun iku 5 dirham wal uqiyatu utawi 1 uqiyah iku arbauna iku 40 dirham. Jadi itu menurut Abu Abdillah kan itu. Jadi ya tadi intinya bahwa kalau dalam satu keluarga itu ada yang pencuri ya itu repot memang. Repot. Jadi akan sangat repot. Jadi tidak menjadikan kedamaian dalam rumah tangga itu kan itu. Nggih, sementara ngaten kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.